Pada masa ketika gurun luas menjadi saksi perjalanan bangsa-bangsa Arab, nama Jabalah bin Al-Aiham dikenal sebagai pemimpin dari tanah Syam yang megah. Ia memimpin bangsa Ghasanid, bangsa yang telah lama hidup dalam kemegahan budaya, kemuliaan keturunan, dan bangga atas garis raja-raja yang menurunkan mereka. Bangsa itu menjunjung tinggi adat, kehormatan, dan harga diri. Namun kini, sebuah kabar yang datang dari Jazirah Arab membuka babak baru dalam perjalanan hidup Jabalah. Kabar itu membawa nama seorang nabi dari kota yang dahulu asing baginya, kota yang bernama Madinah. Pada malam yang lengang di istananya, cahaya lampu minyak berpendar lembut pada dinding-dinding batu yang dihiasi ukiran angin yang membawa aroma tanah Syam memasuki ruangan, menjadikan malam itu terasa begitu berat di dada Jabalah. Seorang penasihat yang telah lama mendampinginya berkata dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya, seakan takut mengusik pikiran pemimpinnya. Wahai Jabalah, kabar tentang ajaran yang datang dari Madinah telah tersebar hingga ke pelosok negeri. Banyak bangsa Arab telah menerimanya. Mereka mengatakan bahwa ajaran itu membawa kesetaraan, ketenangan, dan keadilan. Apakah engkau tidak ingin mendengarkan ajaran itu langsung dari pemiliknya? Jabalah tidak segera menjawab. Tatapannya mengarah keluar jendela, melihat langit Syam yang bertabur bintang. Ia menghela napas panjang. Aku mendengar kabar itu, katanya pelan. Mereka mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan manusia untuk menundukkan diri hanya kepada Tuhan, dan bahwa kemuliaan tidak lagi diukur dari keturunan atau pangkat. Jika itu benar, apakah tidak berarti kedudukanku sebagai pemimpin akan setara dengan rakyatku? Bagaimana aku dapat memimpin jika aku dipandang sama seperti orang biasa? Penasihatnya mengangguk perlahan. Kemuliaan tidak hilang, ia hanya berubah bentuk, tetapi kebenaran tidak pernah tunduk pada kebiasaan lama. Kata-kata itu mengalir ke dalam benak Jabalah seperti angin dingin dari pegunungan. Ia memikirkan bangsanya, tradisi turun-temurun, kehormatan keluarganya, serta segala hal yang selama ini menjadi pondasi jati dirinya. Namun ia juga adalah seorang pemimpin yang terpelajar. Ia tahu bahwa menolak sesuatu sebelum memahaminya akan menjadikannya tertutup dari kebenaran. Beberapa minggu setelah banyak kabar masuk, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Ia tidak ingin memamerkan kedudukannya, sehingga ia memilih untuk berangkat dengan rombongan kecil. Ia mengenakan pakaian sederhana karena ia ingin melihat dunia baru itu dengan mata yang jernih. Perjalanan panjang melalui padang pasir memberikan waktu bagi Jabalah untuk merenung. Setiap kali ia bertemu rombongan pengikut agama baru itu, ia melihat ketenangan yang terpancar dari wajah mereka, seolah mereka membawa cahaya di dalam dada mereka. Suatu sore, ketika matahari tenggelam, perlahan di balik bukit pasir, seorang pengembara Muslim yang mereka temui berkata kepada rombongannya, "Kami telah mengenal seorang nabi yang membawa persaudaraan. Di hadapannya tidak ada perbedaan antara orang biasa dan bangsawan. Yang tinggi adalah yang paling baik akhlaknya." Kata-kata itu menusuk hati Jabalah, membuatnya berpikir sepanjang malam. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah, hal pertama yang mengejutkannya adalah kesederhanaan kota itu. Tidak ada istana megah, tidak ada kemewahan, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang menenteramkan. Orang-orang saling menyapa dengan hormat dan kasih. Tidak ada yang membungkuk menghormat berlebihan kepada pemimpin mereka. Tidak ada yang menundukkan diri kecuali kepada Tuhan. Saat ia memasuki masjid, ia melihat seorang lelaki yang duduk di antara para sahabatnya, tidak berbeda dari mereka, tanpa kemewahan, tanpa tanda-tanda kemegahan dunia. Lelaki itu menatapnya dengan senyum yang begitu tulus, sehingga Jabalah merasa seolah seluruh beban hidupnya menguap dalam sekejap. Lelaki itu adalah Nabi Muhammad. Ketika keduanya saling mendekat, Nabi itu berkata dengan suara lembut, "Selamat datang, wahai putra dari bangsa Syam. Apa yang membawamu jauh
dari negerimu hingga ke Madinah ini." Jabalah menunduk, merasa sesuatu menggigil di dadanya. "Aku mendengar tentang ajaranmu. Aku ingin mengetahui apakah yang aku dengar itu benar." Nabi Muhammad menjawab, "Ajaran ini datang untuk menghapuskan ketidakadilan dan kesombongan manusia. Tuhan menciptakan manusia dalam kesetaraan. Yang paling mulia adalah yang paling takwa dan paling baik akhlaknya." Jabalah merasa kata-kata itu menembus langsung ke dalam hatinya. Ia terdiam cukup lama, kemudian berkata, "Jika itu adalah kebenaran, maka aku menerimanya." Dengan suara itu, ia masuk Islam. Selama beberapa waktu di Madinah, ia hidup layaknya muslim lain. Ia sholat bersama kaum muslimin, belajar dari para sahabat, dan merasakan ketenangan yang selama ini tidak ia dapatkan, walaupun ia adalah pemimpin sebuah bangsa besar. Ia mulai memahami bahwa dunia lebih luas dari sekadar garis keturunan dan bahwa manusia bisa hidup dalam kesetaraan tanpa menghilangkan kehormatan. Namun, sifat manusia tidak pernah mudah berubah. Kebanggaan dari masa-masa ia memimpin bangsa Ghassanid masih ada di dalam dirinya. Meski hatinya mulai melembut, ia belum sepenuhnya melepaskan tradisi dan rasa bangga yang telah tertanam sejak kecil, hingga datang suatu hari yang mengguncang nasibnya. Ia sedang tawaf di sekitar Ka'bah bersama ribuan muslim lain. Sebuah momen sakral yang menggetarkan hati setiap orang. Namun ketika ia berjalan melewati kerumunan itu, seorang lelaki dari Yaman yang tidak mengenal siapa Jabalah sebenarnya, tanpa sengaja menginjak kain selendangnya. Kain itu begitu halus dan mahal, dan Jabalah menganggapnya sebagai lambang kehormatannya. Jabalah menoleh dengan marah, dan tanpa menahan diri, ia menampar lelaki itu. Lelaki itu terkejut. Ia menutup pipinya yang memerah, namun ia tidak membalas. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku tidak sengaja, saudaraku, maafkan aku. Kakiku tergelincir. Mengapa engkau menyakitiku?" Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu. Mereka mengenal Jabalah sebagai seorang muslim baru. Mereka membawa perkara itu kepada Nabi Muhammad karena keadilan adalah fondasi masyarakat baru itu. Rumah Nabi penuh dengan orang-orang yang ingin mengetahui keputusan apa yang akan diambil. Ketika Jabalah datang, Nabi menatapnya dengan mata yang jernih, namun menyimpan ketegasan yang tidak dapat diabaikan. "Apakah benar engkau telah menampar lelaki itu?" tanya Nabi. "Benar," jawab Jabalah. "Ia menginjak kainku. Itu adalah penghinaan bagiku." Nabi Muhammad menghela napas perlahan dan berkata, "Dalam ajaran ini, orang yang dizalimi berhak menuntut balas dengan tindakan yang setimpal. Jika engkau menamparnya, maka ia berhak menamparmu." Jabalah seakan tidak percaya dengan yang ia dengar. "Engkau ingin lelaki itu menampar wajahku? Aku adalah pemimpin dari bangsa Syam. Bagaimana mungkin aku disamakan dengan lelaki biasa dari Yaman?" Nabi Muhammad menjawab, "Di hadapan Tuhan tidak ada pemimpin dan tidak ada rakyat biasa. Yang ada hanyalah manusia dan kebaikannya." Jabalah menunduk, wajahnya memerah oleh campuran amarah, rasa malu, dan kebingungan. "Apakah tidak ada jalan lain?" tanyanya. Nabi Muhammad berkata, "Tidak ada keadilan selain keadilan yang setara." Suasana hening. Para sahabat memandang Jabalah dengan rasa iba. Mereka tahu Jabalah masih berjuang dengan kebanggaannya. Namun itulah hukum yang berlaku bagi siapapun. Pada malam itu, Jabalah tidak tidur. Ia duduk sendiri di luar kota, memandang gurun yang luas dan gelap. Ia merasa hidupnya berada di persimpangan jalan. Ia mencintai kebenaran yang dibawa Islam. Ia merasakan kedamaian selama menjadi bagian dari masyarakat baru itu. Namun, ia tidak bisa menerima bahwa kehormatannya sebagai pemimpin Ghassanid disejajarkan dengan rakyat biasa. Saat fajar menyingsing,
Jabalah membuat keputusan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Ia meninggalkan Madinah tanpa pamit. Ia membawa kembali rombongannya, kembali menuju tanah Syam. Hatinya berat karena ia tahu bahwa ia tidak meninggalkan ajaran itu karena salah, tetapi karena kelemahan dalam dirinya sendiri. Ia merasa seakan ia tidak sanggup mengalahkan bayangan masa lalunya. Beberapa orang berkata bahwa setelah kembali ke negeri asalnya, Jabalah menyesal sepanjang hidupnya. Pada masa tuanya, ia sering duduk di puncak bukit, menatap matahari yang tenggelam, sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Aku menerima kebenaran, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk tunduk kepada keadilan. Aku kalah dari diriku sendiri." Di akhir hidupnya, ia membawa penyesalan itu seperti beban yang tidak mampu ia lepaskan. Namun kisahnya tetap disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai kisah aib, tetapi sebagai pelajaran tentang betapa sulitnya manusia mengalahkan ego yang telah tumbuh sejak lahir. Banyak orang berkata bahwa Jabalah bukan meninggalkan Islam karena benci, tetapi karena ia tidak mampu melawan bagian dalam dirinya sendiri, dan itulah pelajaran yang paling menyentuh dari perjalanan hidupnya. Kisah ini tetap hidup dalam sejarah sebagai cermin bagi siapapun yang ingin memahami bahwa kebenaran sering mudah diterima oleh akal, namun sulit diterima oleh hati yang masih terikat oleh kebiasaan dan kebanggaan. Setelah meninggalkan Madinah tanpa pamit, Jabalah menempuh perjalanan panjang menuju tanah Syam padang pasir yang dahulu terasa seperti jalur kejayaan baginya, kini tampak seperti lorong kesunyian yang memanjang tanpa akhir. Ia duduk di atas untanya dengan bahu berat, seakan seluruh gurun menekan dirinya. Rombongan kecilnya berjalan dalam diam, seakan mereka ikut merasakan perubahan dalam diri pemimpin mereka. Tidak ada dari mereka yang berani bertanya mengapa ia pergi begitu cepat atau apa yang terjadi di Madinah. Mereka hanya mengikuti langkah pemimpin itu dalam sunyi. Pada suatu malam, ketika rombongan beristirahat di dekat oasis kecil, seorang pengikut setianya yang telah menemaninya sejak muda memberanikan diri mendekat cahaya api unggun menerangi wajah tua lelaki itu. "Wahai Jabalah," katanya dengan suara yang bergetar oleh rasa hormat, "engkau tampak begitu gelisah sejak kita meninggalkan Madinah. Apakah engkau membawa kegembiraan atau kesedihan dalam perjalanan ini?" Jabalah menatap api unggun, melihat percikan-percikan kecil melompat dan memudar menjadi abu. "Aku membawa sesuatu yang lebih berat dari kesedihan," jawabnya perlahan. "Aku membawa pertarungan melawan diriku sendiri, dan aku merasa kalah." Pengikut itu terdiam, karena ia memahami bahwa tidak ada kemenangan yang lebih sulit daripada kemenangan melawan diri sendiri. Ia bertanya lagi dengan hati-hati, "Apakah engkau menyesali keputusanmu meninggalkan Nabi itu?" Jabalah menutup mata, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. "Aku tidak menyesali ajarannya," katanya. "Ajarannya adalah cahaya, tetapi aku menyesali bahwa aku tidak sanggup menanggung cahaya itu. Keadilan yang ia ajarkan terlalu murni, dan aku terlalu terbiasa hidup dalam kemuliaan yang diwariskan oleh raja-raja sebelumku." Pengikut itu memandangnya lama, kemudian berkata, "Terkadang manusia jatuh bukan karena ia tidak melihat jalan benar, tetapi karena ia belum mampu berjalan di atasnya." Jabalah mengangguk, namun kata-kata itu tidak mampu menghapus bayangan penyesalan yang terus menghantuinya. Ia merasa seperti seseorang yang telah melihat mata air jernih di tengah gurun, namun tidak sanggup menahan air itu ketika menyentuh tangannya. Ketika akhirnya mereka tiba di Syam, rakyat menyambut Jabalah dengan sorak riuh sebagai pemimpin yang mereka cintai. Namun, hati Jabalah terasa kosong. Sorak itu tidak lagi terasa seperti penghormatan, melainkan seperti ingatan pahit
bahwa ia telah kembali kepada kehidupan lama yang semestinya sudah ditinggalkannya. Di istananya, ia kembali duduk di singgasananya, memandang permadani mewah, tirai panjang dari kain mahal, dan segala hal yang dulu membuatnya bangga. Namun hari itu, kemewahan itu terasa seperti beban. Ia merasa seperti seseorang yang duduk di atas takhta emas, tetapi hatinya tetap terguncang oleh suara yang pernah ia dengar di Madinah. Suatu senja, ketika langit Syam dipenuhi warna merah yang memantulkan cahaya pada dinding istananya, ia memanggil penasihat tertuanya. Penasihat itu datang dan berdiri di hadapannya dengan penuh hormat. "Ceritakan padaku," kata Jabalah, "apa yang telah engkau dengar dari kafilah yang datang dari Madinah? Apa yang mereka katakan tentang Nabi Muhammad setelah aku pergi?" Penasihat itu menghela napas dan berkata, "Mereka mengatakan bahwa beliau terus mengajarkan keadilan dan kasih sayang. Mereka berkata bahwa beliau tidak pernah menyebut tentangmu dengan keburukan. Beliau hanya berkata bahwa setiap manusia sedang berada dalam perjalanan menuju Tuhan, dan perjalanan itu tidak selalu lurus." Kata-kata itu membuat dada Jabalah terasa sesak. "Beliau tidak menyebutku dengan kemarahan?" tanyanya dengan suara pelan. "Tidak," jawab penasihat itu. "Beliau hanya berkata bahwa engkau telah disentuh oleh cahaya, tetapi mungkin engkau belum siap berjalan penuh di bawahnya." Jabalah memejamkan mata dan merasakan air hangat mengalir di pipinya. Itu adalah pertama kalinya ia menangis sejak ia meninggalkan Madinah. Ia berkata, "Lirih, sungguh aku adalah orang yang paling lemah terhadap diriku sendiri." Sejak hari itu, Jabalah sering menghabiskan waktu sendirian. Ia berjalan keluar istana pada malam hari, melewati halaman yang sepi, lalu menaiki bukit kecil di belakang kota. Dari sana, ia memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Syam. Bagi banyak orang, bintang-bintang itu hanyalah tanda malam. Tetapi bagi Jabalah, bintang-bintang itu adalah penanda jalan yang pernah ia lalui menuju Madinah. Perjalanan yang mengubah hidupnya meski ia tidak mampu bertahan di dalam perubahan itu. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung seperti lentera raksasa, seorang lelakinya yang pernah pergi bersamanya ke Madinah datang menghampiri lelaki itu membawa tongkat dan berjalan dengan pelan mendekati tempat Jabalah duduk. "Wahai Jabalah," katanya, "aku mendengar engkau sering datang ke tempat ini. Aku ingin tahu apa yang engkau pikirkan setiap malam." Jabalah tersenyum pahit. "Aku memikirkan hari ketika aku berdiri di hadapan Nabi itu. Aku memikirkan kata-katanya tentang keadilan dan persamaan. Aku memikirkan lelaki yang aku tampar itu. Aku bertanya pada diriku, mengapa aku tidak sanggup menerima bahwa seorang lelaki dari Yaman setara denganku di hadapan Tuhan?" Lelaki itu duduk di sampingnya. "Kita semua terikat oleh kebiasaan lama," ujarnya. "Tetapi sebagian dari kita mampu meruntuhkan ikatan itu. Engkau telah mencoba. Engkau telah melangkah lebih jauh daripada banyak orang lainnya." Jabalah menggeleng. "Aku melangkah, tetapi aku tidak bertahan. Itulah yang membuatku menyesal. Ajarannya begitu jelas dan begitu benar. Namun hatiku terbelah antara dunia lama dan dunia baru. Dan aku memilih yang lama, bukan karena ia benar, tetapi karena ia lebih mudah." Lelaki itu menatapnya lama. "Apakah engkau masih ingin kembali kepada ajaran itu?" tanyanya Jabalah, menghela napas sangat panjang, seolah menyedot seluruh udara Syam ke dalam dadanya sebelum mengeluarkannya kembali. "Keinginanku besar," katanya, "tetapi keberanianku kecil. Aku merasa seperti seseorang yang ingin berenang, tetapi takut akan kedalaman air." Lelaki itu berkata, "Ketakutan adalah bagian dari manusia, tetapi
Beberapa ketakutan justru membawa kita kepada penyesalan yang tidak pernah sembuh. Jabalah memejamkan mata, merasakan seluruh alam Syam seakan sunyi demi mendengarkan kata-katanya selanjutnya. "Aku ingin kembali," katanya perlahan. "Tetapi aku takut jika aku kembali, aku akan diuji lagi. Dan aku tidak yakin aku bisa menang melawan diriku sendiri." Beberapa bulan berlalu, Jabalah menjalani hari-harinya sebagai pemimpin, tetapi jiwanya tetap berat. Ia menyambut tamu, memimpin majelis, memutuskan perkara rakyatnya. Namun dalam setiap keputusannya, ia selalu teringat pada keadilan yang diajarkan Nabi Muhammad. Ia mulai membandingkan setiap putusan dengan ajaran itu, dan ia mulai melihat betapa banyak kekeliruan yang ia lakukan selama hidupnya. Pada suatu hari yang berangin, seorang utusan datang dari Madinah membawa kabar bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Kabar itu menghancurkan hati Jabalah seperti guruh yang memecah langit biru. Ia merasa kehilangan kesempatan untuk kembali, untuk meminta maaf, untuk memulai dari awal malam itu. Ia menangis di bukit tempat ia sering merenung. Namun kali ini, tangisnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menangis karena merasa telah kehilangan kesempatan yang hanya datang satu kali dalam hidup. Ia berkata dengan suara pecah, "Aku datang kepada beliau sebagai orang sombong yang mencari kebenaran. Aku meninggalkan beliau sebagai orang penakut yang kalah dari dirinya sendiri. Dan sekarang aku tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk mengatakan bahwa aku menyesal." Langit malam seperti ikut bersedih karena angin bertiup dengan suara lirih, seolah memeluk kesedihannya. Jabalah tidak pernah lagi menjadi orang yang ia kenal sebelumnya. Ia berubah bukan dalam kemewahan atau jabatan, tetapi dalam hatinya yang kini selalu dipenuhi penyesalan dan kerinduan pada ajaran yang tidak ia sanggupi. Namun, kisahnya terus hidup dalam sejarah bukan untuk mencela dirinya, melainkan untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang memahami bahwa kemuliaan sejati bukan berada pada takhta, bukan pada keturunan, dan bukan pula pada nama besar, tetapi pada keberanian untuk tunduk kepada kebenaran, meskipun kebenaran itu menuntut kita meruntuhkan ego yang telah menahan kita seumur hidup. Sejak kabar wafatnya Nabi Muhammad sampai ke telinga Jabalah, hidupnya berubah menjadi gelombang yang tidak pernah tenang. Setiap hari ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, seperti ada ruang kosong dalam tubuhnya yang tidak dapat diisi oleh kekuasaan ataupun kemewahan. Istananya dipenuhi dengan permadani lembut dari negeri jauh, tirai panjang dari sutra Syam, perak yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tetapi tidak satu pun dari itu yang bisa menutup kehampaan yang menggerogoti hatinya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan langit berubah warna menjadi merah keemasan, Jabalah berjalan sendirian keluar dari istana. Ia melangkah perlahan melewati halaman yang luas, melewati kolam air yang memantulkan warna langit senja, hingga tiba di sebuah taman kecil, tempat ia sering berbicara dengan dirinya sendiri. Di taman itu ada sebuah bangku batu yang telah lama ia gunakan. Ia duduk di sana, memandangi bunga-bunga yang tertiup angin. Daun-daun jatuh perlahan, satu persatu, seolah langit Syam sedang menghiburnya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua, penjaga taman yang sudah bekerja sejak Jabalah masih kecil, datang menghampirinya. Lelaki itu membawa seikat bunga yang baru dipetik. Ia meletakkan bunga-bunga itu di sebuah pot tanah liat, kemudian memandang Jabalah dengan mata yang penuh pengertian. "Wahai Jabalah," katanya sambil menyeka keringat di dahinya, "engkau tampak seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang." Jabalah tersenyum lemah. "Aku memang sedang kehilangan sesuatu," katanya. "Aku kehilangan kesempatan yang tidak akan kembali." Penjaga taman itu bertanya dengan suara pelan, "Apakah itu kesempatan untuk meminta maaf kepada Nabi yang engkau temui di Madinah?" Jabalah menoleh, terkejut mendengar bahwa lelaki tua itu mengetahui isi hatinya.
"Bagaimana engkau tahu?" tanya Jabalah. Lelaki tua itu tersenyum. "Karena aku melihat perubahan dalam dirimu sejak engkau kembali dari Madinah. Dulu engkau berjalan dengan dada tegap, seolah dunia ini tidak memiliki batas untukmu. Sekarang aku melihat engkau berjalan seperti seseorang yang membawa beban yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia." Jabalah menunduk, meremas kedua tangannya. "Aku memang membawa beban," katanya. "Beban itu adalah pikiranku sendiri yang tidak bisa aku kalahkan. Aku telah melihat cahaya di Madinah. Aku telah merasakan keadilan yang sejati. Tetapi ketika aku diuji, aku lari. Bukan karena ajaran itu salah, tetapi karena aku takut melepaskan kebanggaan lamaku." Lelaki tua itu duduk di sampingnya, menatap langit senja yang mulai gelap. Terkadang Tuhan menunjukkan jalan kepada manusia, bukan agar manusia itu langsung berjalan di atasnya, tetapi agar ia terus merindukan jalan itu sepanjang hidupnya. Perkataan itu membuat tubuh Jabalah bergetar halus. Ia merasa sesuatu menyentuh kalbunya yang paling dalam. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang yang baru kembali dari Hijaz datang ke istana Jabalah. Pedagang itu diundang masuk ke ruang perjamuan. Jabalah menemuinya sambil membawa secawan air karena ia ingin mendengar kabar dari negeri yang pernah mengubah hatinya. Itu pedagang itu menceritakan banyak hal tentang perkembangan negeri-negeri Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia bercerita tentang para sahabat yang memimpin dengan keadilan, tentang kaum muslimin yang semakin banyak, tentang ajaran yang semakin meluas. Namun, ada satu hal yang membuat Jabalah terpaku. Pedagang itu berkata, "Aku mendengar dari beberapa orang tua di Madinah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata tentang dirimu. Mereka berkata bahwa beliau menyebutmu sebagai seseorang yang hatinya sedang berjuang melawan dirinya sendiri dan bahwa Tuhan mengetahui pergulatan itu." Jabalah merasakan dadanya sesak. Ia meremas sandaran kursinya, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar bukan mimpi. "Apakah benar beliau berkata begitu?" tanya Jabalah dengan suara bergetar. "Begitulah yang aku dengar," jawab pedagang itu. "Beliau tidak pernah mencelamu. Beliau hanya berkata bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda dan bahwa Tuhan tidak akan memutus harapan hamba yang masih mencari jalan menujunya." Air mata Jabalah jatuh tanpa ia sadari. Pedagang itu terdiam, memberi waktu bagi pemimpin itu untuk menahan emosinya. Setelah pedagang pergi, Jabalah memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi. Ia ingin kembali ke tanah-tanah yang pernah dilaluinya, bukan untuk bertemu Nabi yang telah wafat, tetapi untuk mencari kedamaian. Ia ingin mengetahui apakah dirinya masih bisa mendekati cahaya itu, meski ia merasa tidak layak. Pada malam sebelum keberangkatannya, ia memanggil orang kepercayaannya. "Aku ingin melakukan perjalanan jauh," katanya. "Tetapi aku tidak ingin perjalanan ini diketahui banyak orang. Aku ingin mencari sesuatu, dan mungkin aku akan menemukannya di luar batas-batas istanaku." Orang kepercayaannya menunduk. "Apakah engkau ingin mencari jalan kembali kepada ajaran itu?" Jabalah mengangguk. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali sepenuhnya, tetapi aku ingin melihat apakah Tuhan masih membuka pintu untukku." Perjalanan itu dimulai pada pagi ketika angin bergerak lembut dan matahari bangkit perlahan dari balik bukit pasir Jabalah, hanya ditemani beberapa orang. Tidak ada bendera, tidak ada tanda-tanda kebesaran. Ia ingin menjadi seperti pengembara biasa, seperti manusia yang sedang mencari kebenaran. Rombongan kecil itu melewati padang-padang luas yang sunyi. Mereka mendatangi desa-desa kecil. Mereka bertemu orang-orang yang hidup sederhana. Dalam perjalanan itu, Jabalah menyadari bahwa selama ini ia mengira dirinya mengenal dunia, tetapi ia sebenarnya hanya mengenal istana. Dunia yang sesungguhnya berada di antara rakyat.
antara orang-orang yang bekerja keras, antara mereka yang hidup dengan keikhlasan. Di sebuah desa kecil, Jabalah bertemu seorang lelaki buta yang sedang duduk di dekat sungai kecil. Lelaki itu sedang meraba tanah dan membentuk sesuatu dari tanah liat. Ia meniupnya pelan, lalu membentuknya lagi. Jabalah bertanya, "Apa yang sedang engkau buat?" Lelaki buta itu tersenyum. "Aku membuat bentuk yang tidak dapat aku lihat, tetapi aku bisa merasakannya. Begitu pula dengan cahaya Tuhan. Aku tidak bisa melihatnya dengan mataku, tetapi aku bisa merasakannya dalam hatiku." Jabalah tertegun. "Bagaimana engkau bisa merasakannya?" Lelaki itu menjawab, "Dengan menerima bahwa aku hanyalah hamba yang lemah, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menguatkanku." Jabalah menunduk, hampir menangis. "Aku juga merasakan cahaya itu," katanya, "tetapi aku tidak mampu menanggungnya." Lelaki buta itu menjawab, "Tidak ada manusia yang mampu menanggung cahaya itu sepenuhnya. Yang Tuhan minta hanyalah kita berjalan sedikit demi sedikit ke arah cahaya itu, meski kaki kita gemetar." Kata-kata itu masuk ke dalam hati Jabalah seperti air yang turun ke tanah kering. Ia merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa jalan kebaikan bukanlah jalan yang mudah dan bahwa ia harus terus berjalan meski perlahan. Perjalanan itu berlangsung berbulan-bulan dan selama itu Jabalah merasakan bahwa ia semakin dekat pada sesuatu meski ia tidak tahu apa. Ia merasa Tuhan mengajarinya pelan-pelan melalui orang-orang yang ia temui, melalui keheningan malam, melalui suara angin di padang pasir. Namun, meskipun ia semakin tenang, penyesalan tentang Nabi Muhammad tetap ada dalam hatinya, seperti bekas luka yang tidak bisa hilang. Tetapi, luka itu bukan lagi luka yang menyakitkan, melainkan luka yang mengingatkan, luka yang membuatnya terus berjalan. Perjalanan panjang yang dilakukan Jabalah membawa rombongan kecilnya semakin jauh dari kota-kota besar. Mereka melintasi lembah-lembah yang dipenuhi angin dingin, mendaki bukit-bukit berbatu yang jarang dilewati manusia, dan beristirahat di tempat-tempat yang sunyi di mana hanya suara air sungai atau deru angin yang menjadi teman mereka. Setiap malam, ketika langit penuh bintang, Jabalah mulai merasakan bahwa alam berbicara kepadanya melalui kesunyian yang begitu dalam. Kesunyian itu bukan kosong, kesunyian itu penuh pesan. Pada suatu malam yang cerah, ketika mereka berkemah di dekat sebuah ngarai, rombongan kecil itu duduk mengelilingi api. Cahaya merah dari api itu berkilauan pada wajah mereka, menyingkap kelelahan dan renungan yang panjang. Jabalah duduk sedikit terpisah dari mereka, memandangi bara api yang perlahan meredup. Seorang pemuda dari rombongannya yang sejak awal perjalanan sangat mengagumi perubahan sikap pemimpinnya, memberanikan diri untuk mendekat pemuda itu, duduk di sampingnya dan berkata dengan suara ragu, "Wahai Jabalah, bolehkah aku bertanya sesuatu? Selama ini aku melihat engkau menanggung beban yang tidak terlihat oleh mata kami. Kami tidak ingin mengganggumu, tetapi kami juga ingin memahami apa yang engkau cari dalam perjalanan ini." Jabalah menunduk, mengusap batu kecil di tanah. "Aku mencari diriku sendiri," jawabnya. "Aku mencari keberanian yang hilang ketika aku meninggalkan Madinah. Aku mencari cara untuk menerima bahwa aku pernah berdiri di hadapan cahaya, tetapi aku mundur dan aku takut bahwa Tuhan telah menutup pintu bagiku." Pemuda itu terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimana bisa Tuhan menutup pintu bagi seseorang yang masih mencarinya? Jabalah menghela napas panjang. "Karena aku adalah seseorang yang telah diberi kesempatan besar, tetapi aku merusaknya dengan kesombongan." Pemuda itu menggeleng. Kesombongan adalah sifat manusia, tetapi penyesalan adalah hadiah dari Tuhan.
Tidak semua orang mendapatkan karunia untuk menyesali dirinya sendiri. Jabalah menatapnya dengan mata yang lembut. Kau masih muda. Kau berbicara seperti seseorang yang telah memahami kehidupan lebih dari usiamu. Pemuda itu tersenyum. Aku belajar dari perjalanan ini. Aku melihat engkau melepas kemewahanmu, menahan keinginanmu untuk pulang, dan berjalan tanpa tujuan selain mencari cahaya. Tidak ada orang sombong yang sanggup melakukan itu. Jabalah tidak menjawab, tetapi kata-kata pemuda itu menghangatkan hatinya. Ia merasa bahwa sesuatu dalam dirinya mulai pulih, mungkin perlahan, namun tetap bergerak. Beberapa hari setelah itu, rombongan tiba di sebuah dataran tinggi, di mana angin bertiup begitu kencang, sehingga suara manusia hampir tidak terdengar. Mereka mencoba mencari perlindungan di balik batu besar, tetapi Jabalah justru berdiri di puncak tebing, memandang langit luas yang tampak sangat dekat. Angin menghembuskan rambut dan pakaiannya, seolah ingin merobek seluruh kebanggaan terakhir yang masih tersisa dalam dirinya. Ia berdiri lama di sana, sampai salah satu pengikutnya mendekati dengan enggan karena takut mengganggu ketenangannya. "Wahai Jabalah," panggilnya, "kau telah berdiri di situ terlalu lama. Angin sangat kencang. Kami khawatir engkau jatuh." Jabalah menoleh perlahan. "Aku tidak akan jatuh," katanya. "Angin tidak bisa menjatuhkanku, tetapi hatiku bisa menjatuhkan diriku sendiri." Lelaki itu mendekat. "Jika angin tidak bisa menjatuhkanmu, mungkin engkau bisa berbagi apa yang angin itu bisikan kepadamu." Jabalah memandang langit yang tampak tak berujung. Angin itu mengatakan bahwa aku telah melawan diriku sendiri terlalu lama. Aku memaksa diri untuk menjadi raja, pemimpin, pria yang selalu menang dalam segala hal. Tetapi aku lupa bahwa manusia kadang harus kalah agar ia bisa mengenal dirinya. Lelaki itu menunduk. "Kekalahan yang mengantarkanmu pada kebaikan adalah kemenangan yang tidak terlihat." Jabalah menutup mata, membiarkan angin meniup wajahnya. "Aku ingin percaya itu," katanya lirih. "Tetapi aku masih merasa Tuhan tidak akan menerimaku karena aku telah menolak keadilan yang begitu jelas di hadapan mataku." Lelaki itu menjawab, "Tuhan tidak melihat masa lalu seseorang ketika ia datang dengan hati yang menyesal. Tuhan melihat kejujuran batinnya sekarang." Kalimat itu membuat Jabalah memejamkan mata lama. Ia merasakan air mata mengalir perlahan di pipinya, di bawah angin yang kuat sebelum jatuh ke tanah. Itulah pertama kalinya dalam perjalanan itu ia menangis tanpa berusaha menutupinya. Malam itu, Jabalah duduk sendirian di dekat api unggun. Semua orang telah tertidur, tetapi ia tidak sanggup memejamkan mata. Ia berbicara kepada dirinya sendiri dengan suara pelan, seolah berbisik kepada langit, "Wahai Tuhan yang menciptakan aku dan seluruh jenis manusia yang berjalan di atas bumi ini, aku bukan hamba yang baik. Aku telah melihat kebenaran-Mu namun pergi. Aku telah merasakan cahaya-Mu namun mundur. Tetapi aku berdiri di sini hari ini bukan sebagai raja, bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai keturunan siapapun. Aku berdiri di sini sebagai manusia yang sangat lemah. Jika Engkau masih membuka pintu bagi seseorang sepertiku, maka tunjukkanlah aku jalan yang dapat aku tempuh." Doa itu keluar dari hati yang paling dalam, hati yang selama ini terkurung oleh dinding yang ia bangun sendiri. Ketika ia selesai berdoa, angin malam berubah menjadi lebih lembut, seolah alam memberikan jawaban yang tidak terucap. Keesokan harinya, perjalanan mereka memasuki wilayah yang dipenuhi pepohonan kurma dan sungai kecil yang mengalir jernih. Di pinggir sungai itu, mereka bertemu seorang lelaki tua yang memakai pakaian sangat sederhana. Lelaki itu
sedang duduk mengajar anak-anak kecil membaca ayat-ayat yang mereka hafal. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Lelaki itu menatap Jabalah dengan ketenangan yang dalam, seakan ia memahami isi hatinya. Jabalah mendekatinya dan berkata, "Bolehkah aku duduk di sini dan mendengarkan?" Lelaki tua itu tersenyum ramah. "Silakan. Setiap manusia berhak mendengarkan sesuatu yang dapat menenangkan hatinya." Jabalah duduk di dekat sungai, mendengarkan anak-anak membaca kalimat-kalimat suci. Setiap suara dari mulut kecil itu terasa seperti tetesan air yang jatuh ke dalam hatinya yang kering. Ia tidak mengerti semua maknanya, tetapi ia merasakan kedamaian. Setelah majelis kecil itu selesai, lelaki tua itu duduk di sampingnya. "Engkau tampak seperti seseorang yang sedang membawa beban panjang," katanya. "Aku membawa penyesalan," jawab Jabalah. Lelaki itu menatap sungai yang mengalir. "Air sungai terus bergerak," katanya. Ia tidak memikirkan batu-batu yang menghalanginya. Ia hanya mengalir ke arah yang diperintahkan Tuhan. Jabalah mengangguk. "Tetapi aku bukan sungai. Aku manusia yang bisa salah dan bisa menghindar." Lelaki tua itu tersenyum. "Justru karena engkau manusia, engkau diberi kesempatan untuk kembali. Batu yang jatuh dalam sungai membuat riak sesaat, namun air tetap jernih setelahnya. Begitu pula hati manusia." Kata-kata itu membuat Jabalah menunduk. Ia memejamkan mata dan membiarkan air sungai membasahi ujung jari-jari kakinya. Untuk pertama kalinya ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Tuhan belum menutup pintu baginya. Setelah pertemuannya dengan lelaki tua di tepi sungai, Jabalah merasa hatinya sedikit lebih ringan. Namun, perjalanan batin itu belum selesai. Ia merasakan bahwa Tuhan seakan terus menuntunnya ke berbagai tempat, memperlihatkan kepadanya sisi kehidupan yang belum pernah ia sentuh selama memimpin bangsanya. Dalam kemewahan syam perjalanan itu, bagai riak-riak air sungai yang perlahan-lahan mengikis batu keras di dasar hatinya. Suatu pagi, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan mereka melewati padang rumput yang subur. Burung-burung terbang dari satu pohon ke pohon lain, dan angin berhembus sejuk membawa aroma tanah basah yang baru tersiram hujan malam sebelumnya. Jabalah berjalan lebih di depan daripada biasanya, seolah ingin meresapi pemandangan itu tanpa gangguan. Ia merasa sedang berada di ambang sesuatu yang tidak dapat ia sebutkan dengan kata-kata. Saat mereka mendekati sebuah desa kecil, seorang anak lelaki berlari mendekati rombongan sambil membawa sekeranjang kurma. Anak itu tampak gembira dan tidak menunjukkan rasa takut kepada siapapun, termasuk Jabalah. Dengan senyum lebar, anak itu berkata, "Silakan ambil kurma ini. Ibu menyuruhku memberikannya kepada para musafir." Jabalah terkejut melihat kemurahan hati itu datang begitu tiba-tiba dari anak kecil yang bahkan tidak mengenal mereka. Ia berlutut dan mengambil satu buah kurma sambil berkata, "Apakah ibumu tidak khawatir kekurangan makanan jika memberikan kurma sebanyak ini kepada orang yang tidak dikenal?" Anak itu tertawa kecil. "Ibu selalu berkata bahwa makanan yang kami miliki adalah titipan Tuhan. Jika Tuhan menitipkan makanan kepada kami, maka tidak pantas kami menahannya dari orang lain." Jabalah merasa tersentuh. Ia tidak terbiasa melihat kebaikan yang muncul begitu alami dari hati yang sederhana. Ia ingin tahu siapa ibu anak itu. Maka ia mengikuti anak itu kembali ke rumahnya. Sebuah rumah kecil dari tanah liat yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Seorang perempuan menyambut mereka dengan senyum damai. Jabalah memperkenalkan dirinya sebagai musafir
Bukan sebagai pemimpin bangsa manapun, perempuan itu mempersilakan rombongan memasuki rumahnya, menyajikan air segar dari kendi, roti gandum sederhana, dan kurma yang manis. Saat mereka makan, Jabalah bertanya, "Bagaimana engkau bisa memberi begitu banyak kepada musafir seperti kami? Bukankah hidup di desa kecil seperti ini penuh ketidakpastian?" Perempuan itu menatapnya dengan mata yang jernih. "Karena aku percaya bahwa setiap manusia yang datang kepada kami membawa takdir yang Tuhan pilihkan. Jika aku memberi dengan ikhlas, maka Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kami hidup bukan dengan harta yang menumpuk, tetapi dengan keberkahan yang tidak terlihat." Jabalah merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ia mengingat kehidupan di istananya yang penuh dengan makanan melimpah, namun jarang ia berikan kepada orang-orang miskin, kecuali pada hari-hari khusus. Ia merasa malu kepada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa perempuan sederhana itu lebih kaya dalam hal yang jauh lebih penting daripada seluruh kekayaannya di Syam. Setelah mereka pamit dan melanjutkan perjalanan, Jabalah berbicara kepada rombongannya. "Anak itu, perempuan itu, lelaki tua di sungai, pemuda yang mendampingiku, semua dari mereka adalah guru bagiku. Mereka bukan orang besar, tetapi hati mereka sangat besar. Mereka mengajari aku tentang ketundukan, kerendahan hati, dan kebaikan tanpa pamrih. Mengapa aku, yang pernah berada begitu dekat dengan cahaya, justru lari dari keadilan yang sebenarnya?" Tidak ada yang menjawab, tetapi wajah-wajah rombongannya menunjukkan bahwa kata-kata Jabalah juga menyentuh mereka. Mereka telah melihat perubahan besar dalam diri pemimpin itu, perubahan yang membuat mereka semakin menghormatinya, bukan karena keturunannya, tetapi karena kerendahan hati yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba di sebuah dataran tinggi di mana sebuah biara kecil berdiri. Biara itu dihuni oleh beberapa pertapa yang menghabiskan hidupnya dalam doa dan kontemplasi. Jabalah memutuskan untuk berhenti di sana. Ia ingin mendengarkan apa yang bisa dikatakan oleh hati yang telah lama meninggalkan hiruk-pikuk dunia. Seorang pertapa tua menyambut mereka. Ia mempersilakan Jabalah masuk ke dalam ruang kecil yang hanya berisi tikar, meja rendah, dan lampu minyak yang redup. Mereka duduk berhadapan dalam diam. Setelah beberapa lama, pertapa itu bertanya dengan nada lembut, "Engkau membawa pertanyaan, bukan?" Jabalah mengangguk, "Aku mencari kedamaian yang hilang dalam diriku." Pertapa itu menatapnya lama, seolah menembus dinding-dinding yang menutupi hatinya. Kedamaian tidak hilang, ia hanya tertutup oleh suara-suara yang tidak perlu. Engkau harus menenangkan suara itu jika ingin menemukan kedamaian. "Aku mencoba," jawab Jabalah, "tetapi suara kesombonganku terlalu keras. Aku pernah menolak keadilan. Aku pernah menolak pelajaran yang diberikan Tuhan kepadaku. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri?" Pertapa itu tersenyum tipis. Manusia yang tidak mampu memaafkan dirinya adalah manusia yang tidak mampu melihat kemurahan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan engkau sempurna. Tuhan hanya meminta engkau berjalan ke arah yang benar, meski engkau tertatih. Jabalah menatap tangan-tangannya sendiri. "Aku telah berjalan jauh, tetapi aku merasa aku masih belum sampai." Pertapa itu menjawab, "Perjalanan menuju Tuhan tidak diukur dengan jarak, tetapi dengan kejujuran hati. Jika engkau jujur mencarinya, engkau sudah dekat, meski engkau merasa jauh." Kata-kata itu menghantam hati Jabalah seperti ombak besar. Ia merasa tubuhnya lemas, namun jiwanya terasa terang. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara jernih yang tidak ia miliki sebelumnya, "Aku ingin kembali kepadanya." Pertapa itu menepuk bahunya. "Maka berjalanlah dan jangan berhenti. Tuhan tidak pernah menolak langkah pertama dari hambanya yang kembali." Setelah keluar dari biara itu, rombongan Jabalah merasakan bahwa pemimpin mereka telah berubah sepenuhnya. Ia berjalan
dengan ketenangan yang belum pernah mereka lihat. Ia berbicara dengan suara yang lebih rendah dan lembut. Ia memperlakukan setiap orang di rombongannya dengan kasih yang hampir seperti seorang ayah. Bahkan ketika petang tiba dan mereka berhenti untuk beristirahat, ia selalu menyendiri sebentar, bukan untuk melarikan diri dari mereka, tetapi untuk berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa yang panjang. Pada suatu malam yang hening, ketika mereka beristirahat di dataran berbintang, Jabalah duduk menghadap langit. Ia berbicara dengan suara sangat pelan, seolah takut merusak ketenangan alam. Wahai Tuhan yang aku cari, namun aku juga jauhi. Aku telah belajar bahwa Engkau tidak memandang masa lalu seorang hamba ketika ia ingin kembali. Maka terimalah langkah kecil ini dariku. Malam itu angin berhembus hangat. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda besar, tetapi Jabalah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Ia merasakan kedamaian. Bukan kedamaian yang datang dari kemenangan, bukan kedamaian dari kekuasaan, tetapi kedamaian yang datang dari penyerahan diri. Setelah malam panjang itu, ketika Jabalah merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya, perjalanan mereka berubah menjadi perjalanan yang lebih bermakna. Setiap langkah yang mereka ayunkan seolah mengarahkan mereka pada bentuk pemahaman yang lebih dalam. Rombongan kecil itu melihat perubahan besar dalam diri pemimpin mereka. Mereka mengenal Jabalah yang dahulu gagah, angkuh, dan tak tersentuh. Tetapi kini mereka melihat sosok yang berjalan tanpa perisai kebanggaan. Ia berbicara lebih lembut, mendengarkan lebih lama, dan memandang setiap manusia dengan mata yang berbeda, mata yang telah dilembutkan oleh penyesalan dan cinta. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah lembah yang subur dan tenang. Di lembah itu terdapat sebuah desa kecil, tempat orang-orang hidup dengan damai. Para penduduk menyambut rombongan dengan keramahan yang tulus. Jabalah memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana. Ia ingin merasakan kehidupan yang jauh dari istana, jauh dari hiruk-pikuk politik bangsanya, dan jauh dari beban yang pernah ia tanggung sebagai pemimpin. Pada pagi pertama mereka menginap, seorang lelaki desa membawa sekeranjang gandum dan menggantungkannya di tenda Jabalah. Ketika Jabalah keluar, ia melihat lelaki itu tersenyum sambil berkata, "Ini untuk sarapanmu dan rombonganmu, tanpa bayaran, tanpa syarat. Kami hanya melakukan apa yang kami percaya baik." Jabalah menunduk dengan hormat. "Mengapa kalian begitu baik kepada orang asing?" Lelaki itu menjawab, "Karena hidup ini singkat. Jika kita tidak berbuat baik kepada orang yang lewat dalam hidup kita, maka untuk apa kita hidup?" Kata-kata itu menghantam hati Jabalah dengan keras. Ia mengenang dirinya yang dulu hidup di istana dengan keyakinan bahwa kehormatan adalah sesuatu yang harus dijaga, dihormati, ditakuti. Tetapi orang-orang sederhana itu mengajarinya bahwa kehormatan sejati justru datang dari kebaikan, bukan dari ketakutan. Pada suatu sore, Jabalah berjalan menuju sungai kecil di pinggir desa. Ia duduk di tepi sungai, merendam tangannya dalam air jernih yang mengalir perlahan. Cahaya matahari turun ke permukaan air, menciptakan pancaran keemasan yang menari-nari. Jabalah menatap pantulan wajahnya sendiri di air itu. Wajah itu tampak berbeda, bukan karena usia, tetapi karena beban yang mulai terangkat. Saat ia termenung, seorang perempuan tua berjalan ke arah sungai. Dengan membawa kendi tanah liat, ia memandang Jabalah dengan tatapan lembut dan berkata, "Engkau memiliki mata yang menunggu kedamaian." Jabalah tersenyum tipis. "Aku telah berjalan jauh untuk mencarinya." Perempuan itu bertanya, "Apakah engkau mendapatkannya?" Jabalah menjawab, "Aku merasakannya sedikit."
Tetapi aku takut kedamaian itu hilang jika aku kembali ke dunia lamaku. Perempuan itu duduk di batu dekatnya dan berkata, kedamaian bukan berasal dari tempat kedamaian, berasal dari apa yang kau lakukan di tempat itu. Jika hatimu telah berubah, maka dimanapun engkau berada, kedamaian itu akan muncul. Kata-kata itu membuat Jabalah terdiam lama. Ia mengusap air sungai dengan jemari perlahan, memikirkan bahwa mungkin perubahan yang ia cari bukan berada di Madinah, bukan di Syam, tetapi berada di dalam dirinya. Setelah beberapa hari di desa itu, rombongan memutuskan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, langkah Jabalah tidak lagi berat seperti sebelumnya. Ia mulai menerima bahwa perjalanan spiritualnya tidak menuntut hasil langsung. Yang terpenting adalah bahwa ia terus berjalan. Setelah berbulan-bulan berada jauh dari bangsanya, kabar tentang perjalanan panjang pemimpin Ghasanid mulai terdengar di berbagai wilayah. Sebagian berkata bahwa ia sedang mencari kebenaran. Sebagian berkata bahwa ia kehilangan arah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia ingin kembali kepada ajaran yang pernah ia tinggalkan. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Jabalah. Pada suatu pagi yang sejuk, ketika rombongan melewati padang pasir luas, salah satu pengawalnya berkata, "Wahai Jabalah, bangsamu telah lama menunggu." Mereka bertanya, "Kapan engkau kembali? Mereka membutuhkan engkau." Jabalah menatap horizon yang jauh, tempat langit bertemu gurun. "Aku tahu mereka menunggu, tetapi aku takut jika aku kembali dengan hati yang belum mantap, aku akan kembali menjadi diriku yang dulu." Pengawalnya berkata, "Tetapi engkau telah berubah, kami semua melihatnya." Jabalah tersenyum lirih. Perubahan tidak berarti apa-apa jika tidak diuji. Pada hari itu, Jabalah memutuskan untuk kembali ke Syam. Ia tidak ingin terus melarikan diri. Ia ingin menghadapi kehidupan yang ia tinggalkan. Tetapi, dengan hati yang berbeda, rombongan kembali menempuh perjalanan panjang, melewati lembah-lembah, bukit-bukit, dan padang pasir. Ketika mereka mendekati Syam, suasana hatinya mulai kacau. Ia takut, ia ragu. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah bangsanya akan menerima perubahan ini? Apakah mereka akan mengerti atau mereka akan menganggapnya lemah? Saat mereka hampir tiba di gerbang kota, rakyat mulai berkumpul. Mereka melihat rombongan dari kejauhan. Ketika mereka mengenali pemimpin mereka, mereka berlari menuju rombongan itu dengan sorak bahagia. Mereka membawa bunga, membawa makanan, membawa musik. Tetapi Jabalah tidak melihat itu sebagai penghormatan. Ia melihat itu sebagai tanggung jawab yang sangat besar. Ia turun dari kudanya dan berjalan kaki memasuki kota. Orang-orang memeluknya, mencium tangannya, menangis bahagia. Seorang perempuan tua menangis dan berkata, "Kami takut engkau tidak kembali lagi. Engkau adalah cahaya kami." Jabalah berhenti. Ia memegang tangan perempuan itu dan berkata, "Aku kembali bukan sebagai cahaya. Aku kembali sebagai manusia yang masih belajar." Rakyat terdiam. Kata-kata itu terdengar asing bagi mereka. Pemimpin mereka selama ini selalu berbicara dengan kebesaran. Tetapi kini ia berbicara dengan kerendahan hati. Beberapa waktu setelah kembali ke istananya, Jabalah mengumpulkan seluruh bangsanya di sebuah lapangan luas. Mereka datang dari berbagai penjuru, ingin mengetahui apa yang akan dikatakan pemimpin mereka setelah perjalanan panjang itu. Jabalah berdiri di tengah mereka dan berkata dengan suara yang jernih, "Aku telah pergi mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini ada di dalam hatiku. Aku berpikir bahwa keadilan dapat ditempuh dengan kekuasaan. Tetapi aku salah. Aku belajar bahwa keadilan dimulai dari hati yang mau menunduk. Aku belajar bahwa kebaikan bukan hanya milik raja, tetapi milik setiap manusia."
Aku belajar bahwa seseorang yang pernah salah masih bisa kembali selama ia jujur kepada dirinya sendiri. Rakyat terdiam, mendengar setiap kata. Aku tidak meminta kalian mengangkatku tinggi, kata Jabalah, karena aku bukan pemimpin tanpa celah. Aku adalah manusia yang jatuh dan bangkit. Jika kalian menerimaku kembali sebagai manusia yang ingin menjadi lebih baik, maka aku akan memimpin kalian dengan hati. Jika tidak, maka aku siap melepaskan kedudukan ini. Suasana menjadi hening, begitu hening sehingga hanya suara angin yang terdengar. Lalu, satu persatu, rakyatnya berlutut, bukan untuk mengagungkan keturunannya, tetapi untuk menghormati kerendahan hati yang baru tumbuh dalam diri pemimpin mereka. Seorang lelaki tua memegang tongkatnya dan berkata, "Engkau bukan kembali sebagai raja, engkau kembali sebagai manusia yang mulia. Itulah pemimpin yang seharusnya kami ikuti." Air mata Jabalah jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima, bukan karena garis keturunan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kejujuran hatinya. Malam itu, ia duduk di balkon istananya, memandang bintang-bintang yang mengisi langit Syam. Ia berbicara pelan kepada langit. "Aku tidak tahu apakah engkau telah menerimaku, wahai Tuhan, tetapi aku telah mencoba. Aku akan terus mencoba. Aku akan menjadi pemimpin yang engkau inginkan, bukan pemimpin yang aku inginkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Madinah, ia merasa damai. Setelah malam penuh ketenangan itu, kehidupan di Syam kembali berjalan. Namun Syam yang kini dilihat oleh Jabalah bukan lagi Syam yang ia tinggalkan. Atau mungkin Syam tidak pernah berubah, hanya dirinya yang kini mampu memandang dengan mata yang berbeda. Ia melihat rakyat yang bekerja dengan tekun, pedagang yang berjalan dari satu pasar ke pasar lain, anak-anak yang berlari di jalan-jalan batu dengan tawa yang memenuhi udara. Ia menatap mereka semua bukan sebagai pemimpin yang ditinggikan, tetapi sebagai manusia yang bertanggung jawab menjaga mereka dengan ketulusan. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pasar tanpa diiringi banyak pengawal. Rakyat awalnya terkejut melihat pemimpin mereka berjalan di antara mereka seperti orang biasa. Ada yang bingung harus membungkuk atau berbicara. Tetapi Jabalah mengangkat tangan dan berkata, "Aku datang sebagai saudara kalian. Aku ingin mendengar apa yang kalian rasakan." Seorang pedagang tua yang biasa menjual kain di pasar mendekatinya dengan gugup. "Apakah engkau benar-benar ingin mendengar keluhan rakyat kecil seperti kami?" Jabalah menatapnya dengan hangat. "Suara kalian adalah bagian dari beban yang harus aku pikul. Jika aku tidak mendengarnya, bagaimana aku dapat memimpin dengan benar?" Pedagang itu menunduk dan berkata, "Ada masa-masa ketika kami takut mendekat. Kami takut jika ucapan kami membuatmu marah." Jabalah menghela napas panjang. "Aku yang dulu membiarkan rasa takut itu tumbuh. Aku meminta maaf dengan sepenuh hati. Aku akan menebusnya dengan mendengar kalian kini." Suasana pasar menjadi hangat. Orang-orang mulai berdatangan, bercerita tentang kebun kurma yang butuh air, tentang anak-anak yang butuh tempat belajar, tentang jalan-jalan yang rusak. Jabalah mendengarkan, mencatat dalam hatinya satu demi satu. Ia tidak memberikan janji kosong. Ia hanya berkata, "Aku akan melakukan apa yang manusia mampu lakukan. Sisanya aku serahkan kepada Tuhan." Perubahan itu membuat rakyatnya merasa dekat dengannya. Tetapi perubahan itu juga menghadirkan tantangan mereka yang selama ini mendapat keuntungan dari kekuasaannya, yang dulu keras dan kaku, merasa tidak nyaman.
beberapa bangsawan datang menghadapnya, membawa kekhawatiran bahwa kerendahan hati yang ia tunjukkan dapat dianggap kelemahan oleh musuh. Seorang bangsawan berkata, "Jika engkau terlalu lembut, engkau akan kehilangan wibawa. Rakyat akan meremehkanmu." Jabalah menjawab, "Wibawa bukan sesuatu yang lahir dari ketakutan wibawa, lahir dari keadilan." Bangsawan itu membantah, tetapi dunia tidak selalu berjalan dengan keadilan. Terkadang kekuatan harus ditunjukkan. Jabalah menggeleng, "Kekuatan tanpa kebenaran adalah kekosongan, dan aku telah hidup terlalu lama dalam kekosongan seperti itu." Suasana menjadi tegang sesaat. Namun, bangsawan itu tidak dapat berkata apa-apa lagi karena ia melihat bahwa Jabalah berbicara dengan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan oleh kepentingan dunia. Meskipun demikian, perubahan Jabalah tidak hanya berdampak pada rakyatnya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ada malam-malam ketika ia duduk sendirian di ruang pribadinya, menatap langit malam dari jendela tinggi istana. Dalam keheningan itu, ia merasakan penyesalan lama datang kembali, seperti ombak yang tidak sepenuhnya pergi. Ia sering mengingat hari ketika ia berdiri di hadapan Nabi Muhammad, ketika ia menolak keputusan yang adil demi membela egonya. Penyesalan itu seperti luka yang telah sembuh, tetapi masih meninggalkan bekas yang terasa setiap kali disentuh angin. Pada suatu malam, ketika angin bertiup lembut dan bintang-bintang bersinar cerah, ia memanggil seorang penasihat yang sudah lama mengabdi kepadanya. Penasihat itu adalah orang yang ia percaya, seseorang yang bijaksana dan tidak pernah memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. Jabalah berkata, "Aku telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki negeri ini, tetapi ada satu hal yang tidak bisa aku perbaiki. Aku rasa Tuhan belum benar-benar memaafkan kesalahan yang aku lakukan dulu." Penasihat itu memandangnya dengan lembut. "Mengapa engkau berpikir begitu?" Jabalah menjawab, "Karena aku masih merasa bersalah setiap kali aku mengingat hari itu." Penasihat itu berkata, "Penyesalan bukan bukti bahwa Tuhan tidak memaafkan. Penyesalan adalah bukti bahwa hatimu telah menjadi lembut. Tuhan memaafkan lebih cepat daripada manusia memaafkan dirinya sendiri." Jabalah menutup mata, membiarkan kata-kata itu meresap. "Tetapi apakah penyesalan ini akan selalu tinggal di hatiku?" Penasihat itu berkata, "Luka yang membuatmu lebih baik adalah karunia. Jangan berharap karunia itu hilang, biarkan ia menjadi pengingat, tetapi jangan biarkan ia menjadi beban." Kata-kata itu menenangkan hati Jabalah malam itu. Namun takdir selalu memiliki cara sendiri menguji manusia. Beberapa pekan kemudian, utusan dari Madinah datang membawa kabar bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Kabar itu membuat hati Jabalah hancur. Ia merasa kehilangan seseorang yang pernah memberinya pelajaran paling penting dalam hidupnya, meski ia dulu berpaling dari pelajaran itu. Ia duduk lama di ruang pribadinya, memandangi lantai. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa kehilangan itu. Seorang pengawal masuk dengan ragu dan bertanya, "Apakah engkau ingin ditemani?" Jabalah menggeleng pelan. "Biarkan aku sendiri, aku harus berbicara kepada hatiku." Ketika semua orang pergi, ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara lirih, "Engkau telah kembali kepada Tuhanmu, wahai manusia yang paling jujur. Dan aku adalah orang yang pernah berada di hadapanmu dan gagal, tetapi aku akan menjalani sisa hidupku dengan berusaha tidak mengecewakan pelajaran yang engkau berikan." Ia menangis malam itu, bukan menangis karena ketakutan, tetapi karena kehilangan seseorang yang pernah menjadi cahaya baginya. Dan air mata itu akhirnya membuat hatinya lebih bening dari sebelumnya. Setelah kabar itu, Jabalah semakin rajin melakukan kebaikan. Ia mengunjungi orang-orang sakit, membantu mereka yang hidup dalam kesulitan, dan sering duduk bersama anak-anak untuk mendengar tawa mereka. Rakyatnya mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai manusia yang penuh kasih. Namun, waktu berjalan dan usia mulai menua. Rambutnya
memutih perlahan, wajahnya berubah menjadi lebih lembut dan tenang. Setiap garis pada wajahnya adalah cerita panjang penyesalan, perjuangan, dan pembelajaran. Pada suatu hari, ketika matahari tenggelam perlahan di balik bukit Syam, Jabalah merasa tubuhnya tiba-tiba lemah. Ia sedang duduk di taman istana, memandang pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, "Tolakan kursiku mendekati pohon itu. Aku ingin duduk di bawahnya." Pengawal menolak. "Engkau harus di dalam istana udara malam, bisa membuatmu sakit." Tetapi Jabalah tersenyum. "Izinkan aku menikmati malam ini. Ada sesuatu yang ingin aku rasakan." Mereka membawanya ke bawah pohon besar yang selama ini ia sukai. Pohon itu telah tumbuh selama beberapa generasi dan menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Ia menyentuh batang pohon itu dengan tangan yang gemetar. Ia berkata, "Pelan, aku telah menjalani hidup dengan kesalahan, tetapi aku juga telah mencoba memperbaikinya. Aku tidak tahu apakah Tuhan akan menerimaku, tetapi aku telah datang kepadanya dengan hati yang pasrah." Rombongannya berkumpul mengelilinginya. Wajah-wajah mereka dipenuhi kesedihan. Seorang pemuda yang dulu menemani perjalanannya mendekat dan berkata dengan suara bergetar, "Engkau telah mengubah hidup kami, engkau mengubah diri kami dengan perubahan dalam dirimu." Jabalah memandangnya, mata tuanya dipenuhi kehangatan. "Jika aku pernah memberi kebaikan kepada kalian, itu bukan karena aku hebat, itu karena Tuhan membimbingku melalui perjalanan yang sulit. Jagalah negeri ini bukan dengan tangan keras, tetapi dengan hati yang lembut." Udara malam terasa hangat, seperti malam saat ia memohon ampun kepada Tuhan di gurun. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang dipenuhi bintang. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku datang kepadamu, wahai penciptaku, ampunilah langkah-langkahku yang tersesat, dan terimalah aku sebagai manusia yang telah mencoba kembali." Dan pada malam itu, dengan senyum kecil yang masih terukir di wajahnya, ia meninggal dengan damai. Rakyat Syam menangisinya. Tetapi tangisan itu bukan karena kehilangan seorang raja. Mereka kehilangan seorang manusia yang telah menjalani perjalanan paling sulit, perjalanan melawan dirinya sendiri. Kisahnya menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, bukan tentang kekuasaan, bukan tentang peperangan, tetapi tentang penyesalan yang berubah menjadi cahaya, tentang perjalanan batin seorang manusia yang sempat tersesat, namun kembali dengan hati yang lebih bersih. Setelah kepergian Jabalah pada malam yang hening itu, Syam mengalami perubahan suasana yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Udara terasa berbeda. Angin yang melewati lembah-lembah seakan membawa kabar bahwa seorang manusia yang pernah bergulat dengan dirinya sendiri telah kembali kepada penciptanya. Keesokan paginya, matahari terbit dengan warna keemasan yang lebih lembut dari biasanya, seolah alam sedang menundukkan kepala untuk menghormati seseorang yang pernah membuat bumi dan langit menjadi saksi pengembaraan batinnya. Rakyat Syam berkumpul di halaman istana, memenuhi tempat itu hingga batas mata memandang. Tidak ada yang datang dengan pakaian mewah. Mereka datang dengan pakaian sehari-hari karena mereka ingin melepas pemimpin mereka sebagai manusia yang mereka cintai, bukan sebagai sosok yang ditinggikan. Wajah mereka memancarkan kesedihan yang dalam, tetapi bukan kesedihan yang mematahkan, melainkan kesedihan yang penuh cinta. Pemuda yang pernah menemani perjalanan panjang Jabalah berdiri di sisi jenazahnya, memandang wajah pemimpin yang kini telah tenang selamanya. Ia berkata dengan suara pelan kepada orang-orang di sekitarnya,
Ia telah pergi dengan damai. Ia meninggalkan kepada kita hati yang berubah oleh cahaya dan luka. Marilah kita menjaga warisannya, bukan dengan membangun istana, tetapi dengan membangun jiwa. Kata-kata itu menyebar di antara rakyat, seperti angin yang datang dari sebuah gunung tinggi. Mereka merasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Jabalah tidak meninggalkan kekayaan besar, tidak meninggalkan bangunan megah yang bisa dipamerkan kepada dunia. Yang ia tinggalkan adalah kisah yang akan hidup dalam hati manusia. Jenazahnya dimakamkan di kaki bukit dekat pohon besar yang selalu ia sukai. Pohon itu menjadi saksi terakhir dari kehidupannya dan kini menjadi penjaga keabadiannya. Saat tanah terakhir menutupi makamnya, seluruh rakyat menundukkan kepala sambil mendoakan agar Tuhan mengampuninya dan menerima penyesalan yang ia bawa sebagai bekal terakhir. Selama berhari-hari setelah pemakamannya, orang-orang datang dari berbagai penjuru Syam untuk mengunjungi makam itu. Para lelaki yang dulu bekerja di pasar datang membawa roti dan kurma sebagai sedekah, mengingat bagaimana Jabalah membalas kebaikan mereka dengan mendengarkan keluhan mereka. Perempuan-perempuan yang pernah ia bantu saat masa sulit datang membawa air dan bunga liar, berdoa agar anak-anak mereka tumbuh menjadi manusia yang jujur seperti pemimpin mereka.